Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, mirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Aku Suka di hari ke-10 di bulan Ramadan. Sebelumnya tentu kita berusaha bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh ibadah kita yang telah kita tunaikan dari hari pertama sampai hari ke-10 ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ukuran penerimaan itu bisa terlihat salah satunya dengan meningkatnya semangat kita untuk menunaikan ibadah dan hadirnya kenikmatan dalam penunaian ibadah yang dimaksudkan. Yuk, mari kita cek sampai dengan hari ke-10 ini. Apakah sholat tarawihnya sudah nikmat? Ya, kalau tarawih itu biasa. Tapi menikmati tarawih itu yang beda. Apakah kajian Al-Qurannya sudah nikmat? Apakah bahkan puasanya sudah nikmat? Nah, dari setiap perasaan menikmati itu dan membuat kita semangat menunaikan ibadah, itu ciri-ciri kebaikan bahwa ada tanda keberhasilan dari puasa kita hari pertama sampai dengan saat ini. Bila belum dapat kita hadirkan itu semua, setidaknya kita berusaha di hari-hari berikutnya dengan meniatkan saat ini lebih baik dari sebelumnya. Dan tetap semangat. Ingat, pesimis tidak ditemukan dalam Al-Quran. Yang ada adalah rasa optimis untuk membuat diri kita lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Untuk itu, mari kita lanjutkan kajian kita guna mengisi aktivitas dalam ibadah siam kita. Sudah kita bahas di pertemuan lalu, di antara kegiatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memaksimalkan interaksi dengan Al-Quranul Karim. Interaksi dengan Al-Quran. Baik. Di pertemuan yang lalu, kita telah terangkan dengan begitu detail bahwa Al-Quran bisa kita jadikan sebagai pedoman interaksi dengan 3 jalur utama. Pertama, dengan metode qiraah yang telah tuntas kemarin kita selesaikan. Hanya tinggal kita evaluasi sampai di hari ke-10 ini berapa yang telah kita bacakan dari sekian target khatam yang telah kita susun. Apakah yang standar 1 kali selama Ramadan ataukah di atas itu? Ingat, ketika Nabi SAW banyak berinteraksi dengan Al-Quran, bahkan di setiap malam-malam Ramadan dibacakan oleh malaikat Jibril alaihissalam, beliau pun kemudian menyimaknya, mempelajarinya, mengkajinya sehingga khatam kemudian 1 kali dalam setiap Ramadan, bahkan 2 kali sebelum wafatnya. Dari sejak peristiwa itu hampir umumnya ulama menyibukkan diri mereka dengan Al-Quran selama Ramadan, mengambil ibrah dari giatnya Nabi SAW berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan saya sampaikan di pertemuan lalu, ada sementara ulama yang sehari bahkan khatam, kemudian 2 kali, siang sekali, malam sekali. Ada yang bahkan tercatat 3 kali khatam, ya, ada yang sekali khatam, demikian seterusnya. Jadi kalau ulama yang baik-baik saja, yang sangat istimewa, yang dekat dengan Allah, mereka hampir meninggalkan seluruh aktivitas umumnya dan mengkonsentrasikan diri mereka untuk dekat dengan Al-Quran. Maka bagaimana dengan kita? Baik. Nah, ini yang kemarin kita telah bahas. Yang kedua, ada juga yang disebut dengan tilawah. Yang kemarin sempat kita sampaikan judulnya, ya, tilawah. Demikian kita tuliskan tilawah. Berbeda dengan qiraah yang pertama, tilawah memiliki keluasan makna tersendiri. Ingat ya, ini penting saya sampaikan karena nanti bahkan dalam terjemahan di mushaf pun antara qiraah dengan tilawah itu memiliki terjemahan yang sama, yaitu baca. Ya, membaca atau kata perintahnya bacalah. Ya, saya beri contoh pada Anda buka misal Al-Quran surah ke-96 Al-Alaq ayat pertama. Lalu Anda bandingkan antara bacaan dan terjemahannya dengan Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat 45. Di sini tertulis Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di mushaf Iqra. Demikian.
Di sini tertulis di mushaf utslu ma uhya ilaika minal kitab. Utslu. Demikian. Ini iqra, ini utslu. Lalu kemudian Anda perhatikan terjemahannya di dalam mushaf. Maka terjemah iqra dan utslu Anda akan temukan memiliki makna yang serupa, yaitu bacalah. Bacalah. Ya. Sementara bila kita telusuri dari segi kebahasaan, iqra berasal dari kata qara'a yang kemarin telah kita tuntaskan pembahasannya. Kemudian kita temukan masdarnya qira'ah. Sedangkan utslu berasal dari kata tilawah. Ini ya, tala yatslu. Kata kerjanya tala, ya. Tala yatslu tilawatan. Bersumber dari kata tilawah. Jika dua katanya saja sudah berbeda, mengapa terjemahannya mesti sama? Ya, tentu dalam kaidah bahasa Arab sering saya sampaikan ada kaidah berbunyi demikian. Ya, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Jika satu huruf saja bertambah pada satu rangkaian kalimat, maka tentu akan berbeda maknanya dari yang semula. Sekarang bukan sekadar bertambah. Kalau kita katakan misalnya fataha, ya, fataha, ini memiliki arti membuka, ya, fataha yaftahu. Sekarang kita tambahkan misalnya dengan tasydid, fattaha, yufattihu, ya, fattaha, atau kita tambahkan alif, fataha, ya, yufattihu. Nah, ini ditambahkan tasydid saja sudah tak sama dengan yang awal. Fataha membuka, fattaha membuka pelan-pelan, membuka secara bertahap. Nah, sekarang ini iqra, ini utslu, sudah bukan bertambah lagi, tapi secara akar kata sudah berbeda. Kalimatnya tidak sama. Tentu demikian, keduanya memiliki makna yang tidak serupa. Maka secara cepat, utslu berasal dari kata kerja tala, ya, ini kata kerja infinitifnya, fi'ilnya, ya, tala, kemudian masdarnya tala yatslu tilawah. Baik, ini sifatnya tilawah. Secara bahasa, dia memiliki tiga makna yang utama, berbeda dengan yang ini. Ya, kalau yang ini sekedar baca saja, pada umumnya tanpa menuntut pemahaman. Jadi yang diminta silahkan baca. Ya, walaupun tidak ada tuntutan secara umumnya untuk memahami apa yang dibaca. Karena itu kalau Anda sekedar qiraah ingin khatam Quran, ya tak baca terjemah pun tak ada masalah. Yang penting Anda baca sehingga lancar bacaan kita dengan baik dan benar dan tambah kuantitasnya. Tapi ketika masuk pada tilawah, maka dia memiliki tiga arti. Satu, baca. Yang kedua, pahami apa yang dibaca itu. Kaji, ya. Pahami, kaji, pelajari apa yang dibaca itu. Dan yang ketiga, berusaha untuk mengamalkan, mengaktualisasikan apa yang telah dipahami dengan baik itu. Baca, pahami, amalkan. Itulah tilawah. Itulah utslu. Nah, karena itu yang paling menarik, teman-teman sekalian, dari sini, ayat-ayat yang berbicara tentang tilawah, umumnya meminta kita untuk mengkaji, memahami sesuatu hal sebelum kita kerjakan dalam aktualisasi kehidupan kita. Baik dalam konteks ibadah ritual, ataupun dalam konteks ibadah muamalah secara sosial. Saya beri contoh misal, mohon maaf sekali, ya, perintah tentang sholat, itu kan diawali dengan derivasi kata tilawah, utslu. Silahkan Anda buka Quran surah ke-29, ayat ke-45. Ya, insya Allah pertengahannya kita hafal, tapi awalnya jarang dibaca. Ya, pertengahannya saya yakin hafal. Kalau saya sebutkan satu bagian, Anda langsung bisa melanjutkan. Ya, inna sholata tanha. Tuh, kan? Langsung Anda bisa lanjutkan. Tapi bagaimana dengan awal ayatnya? Itu kan baru pertengahan. Awal ayatnya, utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Baik, utslu, ya, Allah memberikan perintah sebelum kita menunaikan salat, sebelum kita melaksanakan ibadah salat itu, utslu ma uhya ilaika minal kitab. Ini perintah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus isyarat kepada kita untuk meneladaninya. Baca dulu. Ya, pahami dulu. Setiap ketentuan yang diwahyukan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertuang dalam Al-Qur'an.
Ya, lalu kemudian dijelaskan oleh Nabi, dicontohkan oleh beliau. Dalam konteks sholat, sebelum menunaikan sholat, pelajari dulu segala tuntunan dalam sholat. Bagaimana cara menunaikannya, ya, gerakannya, bacaannya. Ya, setelah itu pahami. Kalau Anda menyebutkan Allahu Akbar bertakbir, kemudian lisan bertakbir, maka pikiran kita gunakan untuk memahami, untuk menerjemahkan apa yang kita ucapkan. Kalau kita gunakan dengan baik, maka dampaknya ke jiwa akan hadir kekhusyuan. Contoh, Anda ucapkan Allahu Akbar dengan lisan, tangan bergerak. Kemudian pikiran menerjemahkan, Allah Maha Besar. Hati meresapi, ya Allah, aku ikrarkan Kau yang Maha Besar. Kenapa dalam hidup aku selalu merasa besar? Sombong pada orang lain. Merasa diri yang paling hebat. Merasa diri yang paling mampu. Ya, dengan pasangan, dengan tetangga, dengan orang-orang di sekitaran. Ya, dengan teman di kantor. Merasa yang paling punya ilmu. Sementara aku katakan hanya Engkau yang paling agung, Engkau yang paling hebat. Yo, Anda bisa katakan demikian. Maka ketika Anda bisa mengatakan sebuah kalimat dalam sholat sesuai petunjuk bacaan yang dibenarkan, lalu pikiran menerjemahkan, hati meresapi, sekarang perhatikan bagaimana dampaknya pada kekhusyuan ibadah kita. Kalau tak percaya silakan coba. Dan ini adalah di antara langkah yang bisa mematikan gerakan setan untuk bisa menggoda kita saat menunaikan sholat. Ya, biasanya kan pikiran kita yang dikacaukan. Ya, Nabi pernah memberikan isyarat ketika Anda bertakbir, ya, Allahu Akbar, maka syaitan mulai berkata, Udhkur kada, udhkur kada. Ingat ini ya, ingat itu ya. Maka Anda akan mulai mengingat apa yang tidak ingin Anda ingat. Ketika mulai takbir. Ya, saya sering berikan ilustrasi, kalau sebelum takbir, Anda bisa bebas saja, bisa fokus ingin sholat. Tapi setelah Anda bertakbir, kunci motor yang hilang bisa ketemu. Kunci mobil yang lupa nyimpan bisa ingat. Ya, semua yang kita kira-kira nggak pikirkan itu bisa hadir. Dan yang paling menarik, kata Nabi, hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai-sampai ada orang sholat itu bisa nggak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Maka cara mengatasi ini, kita matikan langkah setan dengan cara apa? Kita memahami yang kita baca dengan yang kita kerjakan. Saat mulai kemudian lisan bertutur, segera terjemahkan dengan pikiran. Supaya pikiran kita bisa fokus membantu apa yang diucapkan dan menepikan apa yang digoda oleh setan. Itu rumusnya. Inilah yang dimaksud dengan baca, pahami, amalkan. Coba saya tanya untuk kita semua. Dari sekian lama dan sejumlah kita sholat sampai hari ini, ribuan kali rukuk kah, ribuan kali sujud kah, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan selama ini rukuk tidak paham yang dibacakan, sujud tidak mengerti yang diungkapkan. Sekarang bagaimana sholatnya bisa khusyuk kalau kita nggak memahami apa yang kita lakukan? Anda mau kerja saja untuk urusan dunia, Anda belajar dulu. Anda training dulu supaya mengerti pekerjaan kita yang akan kita lakukan. Itu pun hanya sekedar mendapatkan gaji dunia, dibelikan sesuatu, keluar menjadi kotoran, dipakai kemudian menjadi aksesoris kehidupan, ditinggalkan saat wafat. Nah, ini sekarang kita bicara tentang kehidupan abadi di akhirat. Yang katanya pengen surga. Urusan dunia Anda kejar-kejar sampai dapat detail supaya paham. Kenapa urusan akhirat Anda acuhkan begitu saja? Yang itu menjadikan penentu kehidupan abadi kita. Apakah nikmat atau sengsara? Apakah bahagia atau nestapa? Karena itu kita mesti adil. Kalau high level, level yang paling tinggi ingin kita capai, maka kualitas lebih kita tingkatkan daripada yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini bagian pertama. Itulah tilawah. Ya, baca, pahami, amalkan. Nah, dalam situasi PSBB yang sekarang kita dapati ini di beberapa wilayah Indonesia pada umumnya, ya, dan situasi Ramadan yang banyak sekali memberikan keuntungan-keuntungan ukhrawi kepada kita. Salah satunya dilimpahkan pahala yang sangat luar biasa dalam konteks interaksi kita dengan Al-Quran. Ada satu hadis spesifik yang memberikan keutamaan tentang tilawah Al-Quran. Apalagi bila kita bisa lakukan di bulan Ramadan ini. Yang bisa memberikan keberkahan lebih banyak dan kita bisa kerjakan dengan keluarga. Hadis itu terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Ya. Nomor hadis 4996. Jika nomornya tidak sama karena mungkin cetakannya berbeda atau ada sebagian teman-teman yang buka Google atau mungkin kitab terjemahan atau ikhtisar. Nah, kalau orang yang nggak spesifik belajar, ini nggak bisa bedakan mana ikhtisar, ya rangkuman saja ikhtisar, mana yang kitab sesungguhnya. Ya,
Nah, tapi tidak ada masalah, yang penting hadisnya kita temukan. Jangan jadi perdebatan karena beda nomor. Kita lihat saja nanti, kalau beda cetakan, lihat misalnya bab fadlu ya ijtiba ala tilawah wa ala adzikri. Ya, ini temukan bab ini, nanti lihat hadisnya. Fadlul ijtiba' ala tilawah, bab keutamaan tentang berkumpulnya ala tilawah untuk bertilawah Al-Quran. Ya, wa ala dzikri, dan untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah banyak nanti ya. Bisa dengan zikir standar subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, khususnya ba'da salat, itu ditemukan di Quran surah 4 ayat 103. Ada dengan berdoa, itu juga zikir, Quran surah 7 ayat 205. Ya, menyebut nama Allah misalnya, ya, dengan al-asmaul husna, atau menyebut kalimat Allah, Allah, itu ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 152. Ya, kemudian membaca Al-Quran, Al-Quran disebut zikir, Quran surah 9 ayat Quran surah ke-15, ya, maaf, ayat ke-9. Kemudian juga menghafal Al-Quran, itu zikir. Ya, ditemukan di Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32 dan 40. Nah, sekarang tilawah spesifik. Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nama lengkapnya Abdurrahman bin Sakhar, gelarnya Abu Hurairah. Baik, kita perhatikan bagaimana Nabi memberikan keistimewaan pada orang-orang yang tilawah. Nabi menyampaikan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, bermakna tidaklah berkumpul sekelompok orang. Kalau kita tarik pemahaman ini, yuk dalam situasi sekarang kita tarik ke rumah, ke keluarga. Ya, sehingga menjadi berkelompok, ambil keberkahannya. Suami dengan istri, ayah, ibu dengan anak-anak. Asisten rumah tangga, kumpul mereka. Fi baitin min buyutillah. Ada yang menspesifikasikan masjid, ada yang memberikan keumuman makna. Kata para ulama, ini maknanya umum. Bisa di masjid, kalau situasi bisa dikerjakan, bisa ditarik kemudian ke rumah-rumah kita atau di tempat kita tinggal, yang di situ kita inginkan untuk berkhidmat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu seketika menjadi baitun, ya, satu tempat fihi dzikrullah, di dalamnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kumpul dengan keluarga, ya, kemudian yatsluna kitaballah, menggunakan tilawah. Yatsluna kitaballah. Di situ mereka tilawah kitabullah, tilawah Al-Qur'an. Jadi bukan sekedar qiraah. Mereka berusaha membaca, memahami, mengamalkan isinya. Ya, bagaimana prakteknya? Kita keluarkan saja. Ya, misal kita sering baca juz amma, sekarang kita tilawahi. Biasa qiraahi, sekarang tilawahi. Kita keluarkan dulu yuk surah Ad-Duha misalnya. Ya, maka kita keluarkan surahnya, baca bareng-bareng dulu. Si kecil suruh baca, kakak kemudian baca, adik menerjemahkan. Setelah itu tilawahi. Lihat maknanya. Apa kata para ulama? Asbabun nuzulnya apa? Maknanya apa? Kemudian pahami dengan baik, serta amalkan isinya dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Di situ ada tentang kelapangan. Di situ ada tentang bagaimana Allah melindungi kita dalam kehidupan. Di situ ada pelipur lara. Ketika sedih, Nabi turun ayat itu langsung gembira lagi. Bahkan disandingkan dengan Al-Insyirah, memberikan kelapangan saat sulit. Anda yang sekarang mungkin sedang ada ujian di pekerjaan, ya, situasi tidak menghendaki kita untuk bekerja, merasa ada kesulitan rezeki, baca surat ini. Ya, minta kepada Allah solusi, minta kebaikan, tilawah. Apa yang terjadi saat itu? Wa yatadarasunahu bainahum, kalau mereka melakukan tilawah dan tadarus, pelajari, pahami isinya, illa, kecuali mereka akan mendapatkan 4 keutamaan saat sedang tilawah itu. 1. Nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan oleh Allah as-sakinah. Sakinah, ketenangan ke dalam jiwa. Karena itu orang-orang yang baca Al-Quran dengan terjemahan dan maknanya, itu cenderung ayatnya akan menyentuh kepada jiwa, memberikan ketenangan dibandingkan sekedar baca saja. Jadi kalau orang tilawah itu, benar tilawahnya, itu akan ada pengaruh dari ayat Quran yang ditilawahi kepada jiwanya, minimal memberikan ketenangan kepada hati. Nah, dalam konteks ini, tenangnya diungkapkan oleh Nabi dengan bahasa sakinah. Bukankah sakinah itu bagian dari yang didambakan pada kehidupan rumah tangga? Masih ingat? Setiap yang ingin berumah tangga, menginginkan samara, bukankah saknya di situ sakinah? Ya, awas, samara, sakinah, mawaddah, rahmah. Rumus Quran surah ke
30 ayat ke-21 itu, ya kan? Baik, jadi jika Anda ingin mendapatkannya, salah satu jalannya, kata Nabi, ayo sering tilawah. Suami tilawah ayat suami, istri tilawah ayat istri, sampaikan ke anak-anak, tilawah tentang ayat rumah tangga, bahas, pahami, amalkan, indah. Seperti para nabi pernah mencontohkan berkumpul dengan keluarganya, dibahas dan seterusnya. Ya, kalau sudah paham, tinggal diamalkan. Oke, kemudian wa ghasyiathumur rahmah. Dinaungi keluarga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kalau sudah rahmat itu sudah luas sekali. Bisa berarti rizki. Ya, bisa berarti penjagaan dari perbuatan buruk. Ya, bisa berarti penghindaran dari maksiat. Bisa berarti ampunan dari dosa yang sudah berlumur. Ya, anugerah yang sangat luar biasa. Dan konteks paling indah itu surga. Bukankah surga dianugerahkan oleh Allah kepada kita dengan izin Allah atas rahmatnya? Dengan rahmat Allah. Maka bagaimana mendapatkan rahmat itu? Ya, kalau rumuskan begini. Orang ingin ke surga, ya kan? Dengan izin Allah. Surga bisa diraih dengan rahmat Allah. Rahmat. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk mendapatkan rahmat ini, seperti apa ikhtiarnya? Nah, ini kita diberi jalan, ayo ikhtiar. Dengan cara tilawah. Keluarkan ayat-ayat surga. Jadikan kurikulum kehidupan. Jangan cuma tuliskan di pintu rumah. Baiti, janati, rumahku, surgaku. Sementara kelakuan orang rumahnya nggak seperti ahli surga. Ya pintunya yang ke surga. Orangnya nunggu di luar. Jelas ya? Nah ini rahmat. Oke, kemudian yang ketiga, wahafathumul malaikah. Malaikat ikut berkerumun di sekitaran kita. Masya Allah. Jadi, dilingkupi malaikat, hadir. Malaikat-malaikat, ya. Dihadiri oleh malaikat. Hanya kan saya sering katakan bahwa malaikat dimensinya berbeda. Tidak serupa dengan kita. Sifatnya ghaib, tak nampak dalam pandangan. Ya, diciptakan demikian terkait dengan kondisi kehidupan kita, salah satu hikmahnya supaya mudah kita beraktivitas. Bayangkan kalau sedang tilawah, malaikatnya nampak. Sayapnya pok begini. Wah, kena bagian kepala. Siapa ini? Malaikat. Kamu siapa? Malaikat maut. Oh, nggak jadi Anda tilawah. Ya? Nah, maka dijadikan gaib tak nampak dalam pandangan tapi keberkahannya banyak. Kalau malaikat sudah ada, Masya Allah, kita berdoa, amin, kata malaikat. Dikabulkan oleh Allah. Kita mohon ampunan, kata malaikat, ya Allah ampuni dia, diampunkan. Itulah bagian dari terindah dari tilawah. Dan yang keempat, yang terakhir, wa dzakarahumullahu fiman indah. Disanjung-sanjung oleh Allah, ya, di sekitar makhluk yang hadir di sekitar Allah Subhanahu wa taala, sekitar arsy-Nya. Disanjung. Wah, si fulan sedang tilawah, keluarga fulan sedang tilawah. Anda disanjung oleh tokoh di Indonesia saja, bahagianya luar biasa. Anda disebutkan oleh orang-orang berpengaruh, senangnya luar biasa. Sekarang Allah menyanjung-nyanjung Anda. Apa enggak ingin selama hidup pernah disanjung sekali saja? Orang mau disanjung sampai bikin sinetron, tersanjung misalnya kan? Nah, Anda ini ada peluang disanjung Allah. Kenapa nggak dimaksimalkan? Ya Allah, ayo. Hadirkan diri kita, mantapkan tilawah kita, dan hikmahnya bukan sekedar mendapatkan pahala bacaan, karena orang tilawah pasti qiraah, bukan sekedar dapat pahala bacaan saja, tapi dia mendapatkan tambahan seperti diungkapkan ini. Maka semoga dengan itu bisa menambah wawasan kita, bisa meringankan aktivitas kita dengan hadirnya pemahaman yang kuat dan menghadirkan kekhusyuan saat kita menunaikan ibadah. Selain dua hal ini, qiraah dan tilawah, ada bagian yang paling dahsyat. Yang kalau kita bisa siapkan di keluarga kita, maka dia akan menjadi pemimpin keluarga besarnya ke surga dan dibanggakan oleh semua penduduk langit saat dia masuk ke surga dengan menempati posisi surga tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang ini? Siapa keluarga dimaksud? Apakah boleh jadi itu keluarga kita? Kita lihat di edisi yang ke-11 pada program Aku Suka esok hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.